Selamat sore rekan-rekan semua. Senang sekali bisa hadir di tempat ini, bersyukur untuk undangan dari tim hamba Tuhan yang ada begitu ya, tim pastoral yang ada di sini. Suatu kehormatan saya boleh diundang untuk ke sini. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Willy gitu ya, saya melayani di Rek Darmo, ada di dekat Pasar Modern Puncak Permai kalau rekan-rekan tahu gitu ya, kalau mau tahu gitu ya. Eh, Apalagi yang perlu saya kenalin ya? Sudah beristri dan baru beberapa minggu yang lalu kami dikaruniai anak pertama gitu ya. Jadi ya itu saja mungkin yang bisa saya perkenalkan. Nanti kalau mau tahu lebih lanjut setelah ini saja gitu ya. Oke, saya diinfokan kalau tema tahun ini adalah berakar dalam salib Kristus. Nah, tema yang luar biasa dan semoga kita bisa makin berakar dalam salib Kristus itu gitu ya. Nah, secara khusus hari ini kita akan membahas tentang beholding the glory of Christ. Dan untuk mengawali perenungan kita hari ini, izinkan saya bertanya dulu kepada setiap kita di sini. Apa hal yang saudara pikir paling berharga dalam hidup ini? Apa hal yang paling berharga dalam hidup saudara? Coba dipikir sebentar gitu ya. Mungkin beberapa dari saudara langsung mengingat-ingat yang berharga adalah barang-barang yang ada di rumah saudara. Bisa jadi kalau yang sudah punya kendaraan gitu ya, yaitu jadi suatu hal yang berharga pasti ya. Kalau yang sudah punya aset rumah gitu, itu pasti langsung dianggap sebagai sesuatu yang berharga. Eh, Tabungan pasti bisa dinilai sebagai sesuatu yang berharga. Deposito emas, cincin kawin mungkin, atau mungkin ada yang beranggapan pasangan hidup adalah yang berharga. Kalau memang belum punya pasangan hidup, it's okay, nggak apa-apa, jangan langsung pulang begitu, tetap ada penghiburan bagi saudara hari ini gitu ya. Hal-hal tadi memang merupakan hal-hal yang berharga. Dan dunia kita hari ini cenderung melihat sesuatu itu berharga berdasarkan nilai materi yang ada pada benda tersebut. Kayak misalnya rumah dinilai berharga karena memang harganya tinggi begitu ya. Kendaraan juga bisa dinilai tinggi gitu ya. Gadget dinilai berharga karena menaikkan harga diri seseorang begitu ya. Apalagi kalau langsung punya S24, wah kayaknya langsung diliatin tuh ya. Nah, kita pun secara tidak sadar mengukur segala sesuatu menggunakan standar ini. Kita menggunakan standar dunia untuk melihat segala sesuatu. Kita memilih pertemanan dengan orang-orang yang bisa memberikan nilai tertentu atau menambahkan nilai tertentu dalam kehidupan kita. Kalau pinjam 100 aja nggak dikasih gitu ya, nggak akan kita berteman sama dia, betul? Rasanya jadi susah kita mencari persahabatan yang sejati yang tanpa mencari keuntungan satu sama lain. Menariknya dari alam kekristenan, rekan-rekan yang terkasih, kita justru diajarkan bahwa hal yang berharga sebenarnya dapat ditemukan dalam hal yang paling hina, yang pernah dipikirkan oleh manusia, yaitu salib. Nah, ini yang akan kita renungkan lebih dalam, dan saya ajak kita semua membuka Alkitab kita dari 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25. Saya sudah siapkan juga di slide saya. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25, saya ajak kita baca bergantian ya supaya tidak sia-sia, saya sudah siapkan slide-nya. Saya akan baca ayat 18, mohon rekan-rekan bisa membaca ayat 19, begitu bergantian sampai ayat 25. Saya menggunakan versi terjemahan baru yang kedua ya, kalau mungkin rasanya asing gitu. Oke, kita mulai 1 Korintus 18 ayat 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25, dengarlah firman Tuhan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Berdasarkan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan?
Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmat, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Baik, demikian jauh firman Tuhan. Jadi apa yang terjadi di perikop ini di 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25? Mengapa sampai Paulus harus menuliskan ini semua? Jadi kalau kita lihat di ayat-ayat atasnya, naik beberapa ayat di atasnya gitu ya, kita bisa membaca bahwa Paulus ini sedang menegur jemaat Korintus karena ada perpecahan di antara mereka. Ada yang merasa diri sebagai pengikut Paulus begitu, ada yang merasa diri sebagai pengikut Apolos dan seterusnya gitu. Tentu perpecahan seperti ini bukan hal yang diharapkan oleh Paulus terjadi di dalam gereja yang didirikannya begitu ya. Nah, itu sebabnya Paulus mengingatkan bahwa dia datang untuk memberitakan Injil. Injil itu juga yang menyatukan mereka. Injil yang seperti apa? Nah, itulah yang dijelaskan Paulus mulai dari ayat ke-18. Ada dua hal yang akan sama-sama kita lihat. Pertama, kita akan melihat bahwa Injil adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Dan kedua, kita akan melihat Injil sebagai kekuatan Allah bagi yang diselamatkan. Nah, menariknya ya, kalau kita lihat Paulus menuliskan kata kebodohan, Injil adalah kebodohan gitu ya, kan seharusnya lawannya itu hikmat gitu ya, kebijaksanaan atau kepintaran gitu ya. Menariknya Paulus di sini membandingkannya gitu ya, kebodohan dengan kekuatan Allah. Nah, kita akan lihat lebih lanjut ya, kita lihat poin yang pertama, Injil adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Nah, mengapa Injil atau pemberitaan tentang salib dianggap sebagai kebodohan? Dalam pemahaman orang Yahudi, ini belajar sejarah sedikit gitu ya. Dalam pemahaman orang Yahudi, orang Yunani dan orang Romawi, salib ini merupakan hal yang sangat keji. Orang Yahudi menganggap salib itu sebagai lambang kutuk begitu ya. Sementara orang Yunani atau orang Romawi melihat salib itu sebagai bentuk hukuman yang paling kejam yang pernah mereka pikirkan gitu ya. Karena hanya penjahat yang paling jahat gitu ya, yang layak untuk disalibkan. Kecuali kalau penjahat itu adalah warga Roma gitu ya. Bagi warga Romawi gitu, kalaupun mereka berbuat kejahatan sejahat-jahatnya, mereka tidak akan diberikan hukum salib gitu ya. Dan kenapa mereka memikirkan salib sebagai hal yang kejam? Karena ketika saudara disalibkan, ketika ada orang yang disalibkan gitu ya, mereka ya tergantung selama berjam-jam di sana di atas kayu salib. Kemudian mereka dipermalukan, ditelanjangi tanpa benang sehelai pun begitu. Dan dibiarkan napasnya tuh kesusahan, dibiarkan kesusahan napas gitu ya. Bayangkan kalau saudara tergantung gitu ya, dalam posisi yang sangat tidak enak gitu. Kemudian ketika saudara harus menarik napas, kulit saudara, setidaknya punggung lah ya, punggung saudara harus bergesekan dengan kayu salib yang sangat kasar gitu. Bukan kayu yang halus gitu ya, tapi kayunya kasar gitu ya. Kalau salib-salib di gereja kayak kayunya halus gitu ya. Kalau salib zaman Tuhan Yesus waktu dulu kasar gitu ya, memang benar-benar kayu beneran gitu ya. Jadi kasar sekali, sudah bergesekan kulitnya dan napasnya itu juga susah gitu ya. Jadi tiap tarikan napas itu kayak berat sekali, sakit sekali gitu ya. Sampai akhirnya setelah lama, setelah digantung sekian jam akhirnya kehabisan napas dan akhirnya mati gitu. Jadi dibiarkan mati pelan-pelan. Begitu kejamnya salib sebenarnya. Maka sebenarnya pemberitaan bahwa salib menjadi jalan keselamatan yang disampaikan oleh Paulus gitu ya. Pemberitaan bahwa salib menjadi jalan keselamatan dari Allah adalah hal yang tidak masuk akal bagi kebanyakan orang Yunani atau Romawi, termasuk juga
orang Yahudi. Mana mungkin Allah bisa mati, bahkan matinya itu dengan cara yang mengenaskan. Coba saja lihat cerita atau mitologi tentang dewa-dewi Yunani dan Romawi. Saya baru mulai nonton lagi Percy Jackson gitu ya. Jadi baru paham nih cerita dewa-dewi Yunani gitu ya. Mereka justru begitu hebat gitu ya. Kayak misalnya menurut mitologi kalau Zeus gitu ya, dewa petir itu. Zeus itu memotong-motong ayahnya, Kronos gitu ya, untuk bisa naik tahta gitu ya. Jadi menggambarkan betapa kuatnya Zeus gitu. Menggambarkan betapa kuatnya dewa yang mereka sembah gitu. Jadi harusnya dewa itu ya seperti itu. Kalau mau punya Allah ya harusnya yang sehebat itu gitu ya. Bahkan beberapa kaisar Romawi juga dianggap sebagai titisan dewa tertentu begitu ya. Karena begitu kuatnya, karena begitu berkuasanya. Orang Yahudi sendiri, image mereka, pemahaman mereka tentang Mesias adalah sebagai seseorang yang akan membebaskan mereka dari penjajah. Bayangkan mereka ini sudah mengalami penjajahan bergonta-ganti penguasa gitu ya. Dari Babel, Persia, Yunani, bahkan Romawi gitu ya. Kayaknya hidup mereka hanya berpindah dari satu penjajah ke penjajah lainnya gitu ya. Indonesia untungnya cuma Belanda dan Jepang aja begitu ya. Nah, bangsa Israel dijajah sekian banyak bangsa dan tidak heran kemudian mereka merindukan, menginginkan, mendambakan sosok Mesias sebagai pahlawan yang akan melawan, menumpas habis penjajah mereka gitu. Mereka menganggap bahwa Mesias adalah figur yang kuat juga, bukan sosok yang tergantung lemah, tak berdaya di kayu salib. Itu sebabnya di sini dikatakan bahwa Injil adalah sebuah kebodohan. Dan bukankah dunia kita hari ini pun tidak jauh beda dari zaman Paulus melayani? Dunia kita hari ini memandang bahwa kekuatan dan kekuasaan adalah hal yang semestinya dikejar. Saya sering lihat di Instagram gitu ya, banyak orang yang berlomba-lomba mencapai financial freedom gitu ya. Itu sesuatu yang didambakan banyak orang gitu. Sebab dengan mencapai financial freedom, kita punya kekuatan ekonomi yang cukup untuk menopang kehidupan kita, katanya begitu. Kemudian dunia kita juga mengajak kita untuk menikmati keleluasaan dan kebebasan hidup. Jangan mau hidup terkekang. Tidak boleh ada yang mengatur-ngatur hidup kita. Kita bebas mengatur hidup kita sendiri. Dunia melihat yang mulia adalah mereka yang berprestasi dan yang memiliki segalanya. Tanpa pencapaian apa-apa, dunia tidak menganggap kita ada. Kita tidak dianggap siapa-siapa. Dunia mengajarkan kita untuk menghindari penderitaan. Tetapi Injil justru mengajarkan yang sebaliknya. Yesus dalam khotbahnya di bukit mengatakan, berbahagialah orang yang dianiaya karena merekalah yang ampunya kerajaan sorga. Nah, berapa banyak dari kita yang rela kalau harus menghadapi penganiayaan hari ini? Stres di kantor dikit aja langsung minta cuti buat healing, betul ya? Bagaimana mau dianiaya? Sungguh suatu kebodohan untuk percaya pada berita Injil yang mengajarkan kita untuk merengkuh, mengambil penderitaan. Satu kali ada yang pernah ada yang pernah ngomong ke saya begini, nggak masuk akal itu kalau percaya aja bisa selamat gitu. Nggak adil lah itu kalau cuma percaya terus bisa masuk surga. Pernah dengar pertanyaan seperti ini gitu ya? Atau mungkin kita juga pernah menanyakan pertanyaan seperti ini ya. Kalau dipikir-pikir sepertinya masuk akal sih. Kalau masuk surga itu karena perbuatan baik gitu ya. Setidaknya kita jadi punya pandangan gitu ya. Ya adil lah, yang jahat harus dihukum. Kalau kita yang baik ya harusnya terima kok saya jadi kehilangan katanya. Terima imbalan, nah itu dia maksud saya. Sepertinya logis gitu ya, sepertinya masuk akal kalau masuk surga karena perbuatan baik itu hal yang masuk akal untuk kita percaya gitu ya. Tidak heran kita lihat banyak orang yang berlomba-lomba untuk berbuat
baik. Padahal ketika dilihat lebih jauh lagi, standar baik kita sebenarnya jauh berbeda dari standar baiknya Allah, begitu ya. Kalau anggapannya mau masuk surga, surga itu punya Allah ya, standarnya kan harusnya ya standarnya Allah kan ya, bukan standarnya kita, begitu ya. Bisa jadi kita sudah berusaha melakukan yang terbaik, tetapi itu masih jauh dari apa yang Tuhan tetapkan. Walau kesannya masuk akal untuk berbuat baik supaya bisa selamat, tapi sungguhnya tidak mungkin untuk kita bisa mencapai standar Allah itu. Apa yang dituliskan Paulus di ayat 19 sampai 21 adalah betapa Allah dan pemberitaan tentang salib menjungkir balikan apa yang dipandang sebagai hikmat oleh dunia ini. Ya coba lihat di sekeliling kita deh gitu ya. Apa ada film superhero yang superhero-nya diem saja saat menerima serangan gitu ya. Rasanya sih nggak ada ya, pasti selalu melakukan serangan balik gitu. Iya sih beberapa superhero ada yang menderita gitu ya. Tetapi apa mereka menderita atas keinginan mereka sendiri atau mereka kelelahan karena melawan musuh. Kalau ingat Iron Man gitu ya, Iron Man juga menderita. Tapi menderita karena stres menghadapi Thanos, bukan karena memang dia mau mengambil penderitaan itu, begitu ya. Itu makanya dia punya sekian banyak model baju gitu ya untuk melindungi dirinya dari penderitaan-penderitaan yang mungkin datang gitu. Sangat berbeda dengan Kristus. Kristus justru benar-benar rela mengambil penderitaan di kayu salib supaya saudara dan saya memiliki jaminan keselamatan. Nah, kita masuk ke poin kita yang kedua, Injil sebagai kekuatan Allah. Di ayat 24 dituliskan, tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sekali lagi saya bacakan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Apa maksudnya ini? Nah perhatikan di sini, disebutkan tetapi untuk mereka yang dipanggil. Di sini sudah tidak ada identitas berdasarkan ras atau suku mereka, ya. Identitasnya sudah mereka yang dipanggil, sudah satu identitas baru. Ada identitas baru yang diberikan ya, dan kita perlu sadar bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, kita memiliki identitas yang baru. Kita sudah tidak didefinisikan oleh keluarga kita, pencapaian kita, atau justru kegagalan kita, kekayaan kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Identitas kita sekarang adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Dan kebenaran ini seharusnya melegakan kita, ya enggak sih? Bayangkan kalau saudara selama ini mendapat bully karena fisik saudara. Mungkin ada yang memang karena bawaan lahir sehingga fisik kita tidak seperti orang normal lainnya gitu ya. Misalnya jari kita ada ekstra satunya gitu ya, bukan 5 tapi ada ekstra 1. Dan ketika orang lihat gitu rasanya kita jadi bahan bulian terus gitu ya. Akhirnya ketika kita dibully terus, kita berusaha sedemikian rupa untuk menutupi cacat fisik kita supaya kita tidak dibully. Capek gak sih harus berusaha menutupi bagian-bagian dalam diri kita? Salah seorang teman saya waktu dulu saya kuliah, ada yang seperti ini. Dia salah satu tangan kirinya kalau saya tidak salah gitu ya, tangan kirinya itu tidak berkembang dengan baik. Agak lebih kecil dibanding yang kanannya gitu. Dan setiap kali di kampus gitu ya, setiap kali di kelas saya selalu melihat dia itu pokoknya aktif menggunakan tangan kanan gitu, atau tangan kirinya itu tuh kelihatannya kok halus sekali gitu loh. Jadi ternyata baru saya bisa lihat setelah sekian lama, oh ternyata itu tempelan gitu ya. Jadi itu sebuah extension gitu ya. Dan selalu tangannya itu ditutup pakai jaket kah atau mungkin dia pakai baju yang lengan panjang itu untuk untuk nutupin itu ya. Dia malu kalau orang tahu kondisi fisiknya, dia akan ditolak dan dijauhi. Saya tidak tahu sih waktu dulu dia kecil apakah dia dapat bully gitu, makanya dia akhirnya melakukan hal yang seperti itu gitu ya. Tapi ketika melihat dia gitu ya, saya justru berpikir betapa melelahkannya jadi
dia ketika dia harus terus-menerus didefinisikan oleh kondisi fisiknya, oleh kelemahan tubuhnya. Bagi saya sungguh suatu anugerah karena di dalam Kristus kita memiliki identitas yang baru. Tidak peduli kita punya kelemahan seperti apa, mungkin ada kelemahan fisik tertentu yang kita miliki gitu ya, tidak peduli kita punya apa atau tidak peduli latar belakang kita seburuk apa, Kristus tetap memberikan identitas baru bagi kita. Dan dari sinilah kita akhirnya bisa memahami bahwa memang Injil kematian dan kebangkitan Yesus itu adalah kekuatan Allah. Injil itu memberikan kita kekuatan untuk menerima diri kita dan segala hal yang kita anggap sebagai keburukan dalam diri kita. Melalui Injil juga akhirnya kita bisa melihat kemuliaan Kristus dalam segala kelemahan yang kita miliki. Dan ini yang Paulus tegaskan di ayatnya yang ke-25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Seringkali kita merasa lebih pintar dari Tuhan atau lebih kuat dari Tuhan. Betul tidak? Ketika ada masalah yang sedang kita alami, mungkin kita lebih sering untuk langsung melakukan sesuatu, setidaknya itu yang sering saya lakukan, kecenderungan saya gitu ya. Saat ada hal yang harus saya putuskan dengan segera, ya langsung saja saya putuskan gitu ya. Tinggal nanti doa ke Tuhan, Tuhan tadi udah mutusin ini, nanti tolonglah ya Tuhan. Itu yang saya lakukan, itu kecenderungan yang saya lakukan gitu ya. Kesannya rohani sih, tetap membawa itu ke Tuhan gitu ya. Tapi sepertinya kok enggak juga gitu ya. Seharusnya bukankah kita bertanya dulu kepada Tuhan apa yang Dia kehendaki begitu ya, baru kita memutuskan sesuatu. Memang ada beberapa hal yang bisa atau yang harus kita putuskan, dan dalam perjalanan kita terus bergumul dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan sambil melihat perubahan yang terjadi gitu ya di dalam kehidupan kita lewat keputusan yang kita ambil. Ada hal-hal yang bisa seperti itu. Namun itu haruslah menjadi langkah yang kita ambil dengan sebelumnya meyakini pimpinan Tuhan begitu ya. Seandainya tidak, maka bisa jadi kita sedang berusaha melangkahi Tuhan, atau bahasa kerennya we are playing God gitu ya. Maka kalau melihat di tokoh Alkitab, kita tahu ada Ayub yang sangat menderita, yang menderita hidupnya ya, diberikan penderitaan yang begitu hebat gitu ya. Dan sangat wajar rasanya kalau Ayub pun marah dan kecewa kepada Allah. Tidak salah apa-apa loh dia. Dia dibilang orang yang saleh, orang yang taat gitu ya. Tapi tiba-tiba dapat musibah yang bertubi-tubi. Hartanya habis, keluarga, anak-anaknya meninggal gitu ya. Dirinya sakit gitu ya. Bahkan kalau saya membayangkan kalau saya yang ada di posisi Ayub gitu ya, bisa jadi saya sih yang akan tergoda untuk meninggalkan Allah. Namun hikmat Allah melampaui itu semua. Allah tahu bahwa dengan sekian banyak hal yang dialaminya, Ayub akan tetap taat. Dan di akhir hidupnya Ayub memang bisa melihat kemuliaan Allah di tengah segala penderitaan yang dialaminya. Dan inilah tantangannya bagi kita hari ini. Untuk melihat kemuliaan Allah di balik kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Saya yakin susah sepertinya melihat kemuliaan Kristus di balik kelemahan-kelemahan yang ada. Rasanya kalau melihat kelemahan yang kita miliki, reaksi pertamanya adalah ya kita pasti malu dan berusaha untuk menutupinya. Kita merasa tidak berdaya, kita merasa helpless gitu ya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa melihat kemuliaan Kristus di balik kelemahan yang kita miliki? Saya rasa hal pertama yang bisa kita lakukan untuk melihat kemuliaan Kristus itu adalah dengan mengingat kembali karya Kristus di dalam kehidupan kita. Bukan bermaksud untuk mengajarkan saudara berpikir positif yang tidak berdasar, bukan seperti itu yang saya maksud. Justru memang kita perlu melihat diri kita sebagaimana adanya kita hari ini. Rekan-rekan yang terkasih mungkin hari ini melihat saya sebagai seorang rohaniwan, sebagai seorang pengkhotbah begitu ya. Namun sebelum saya bisa sampai di titik ini,
ada perjalanan iman yang panjang yang sudah saya lalui bersama dengan Allah. Melihat kembali ke belakang, justru saya kadang tidak habis pikir orang seperti saya bisa jadi seorang rohaniwan atau seorang hamba Tuhan. Pergaulan saya dulu sangat dekat dengan dunia gemerlap. Ditambah dulu kampus saya itu kampus yang menelurkan banyak artis dan banyak influencer hari ini, gitu ya. Nggak usah ditebak-tebak lah ya, ada di Jakarta pokoknya. Jadi kampus saya ini sangat dekat dengan dunia entertainment gitu ya. Jadi kalau pergaulan saya adalah artis gitu ya. Saya tuh dari waktu masuk ke kampus dulu dari yang ngelihat teman sekelas, ternyata dia masuk kelas yang sama gitu ya sama saya. Sampai akhirnya oh dia di sini juga, ya udahlah gitu. Dari yang kaget ngeliat artis sampai biasa aja gitu ya. Dari kehidupan yang seperti ini gitu ya. Dan saya bergaul sama mereka gitu yang kadang pergi clubbing lah apa segala macam gitu ya. Dari kehidupan yang seperti itu gitu ya. Tuhan memanggil saya untuk menjadi seorang hambanya. Sungguh hanya anugerah Tuhan saja yang bisa membuat saya sampai seperti ini gitu ya. Malah kalau saya melihat rekan-rekan hamba Tuhan yang lain gitu ya, saya pikir kok saya ini yang paling gak layak sih sebenarnya dibanding mereka gitu ya. Mereka kehidupan itu yang lurus-lurus aja gitu ya. Malah beberapa teman saya itu ya memang dari keluarga pendeta, dari keluarga hamba Tuhan gitu ya. Kayaknya ya wajar-wajar aja mereka jadi hamba Tuhan gitu ya. Saya ini paling-paling. Kalau hari ini saya bisa membagikan firman Tuhan, maka sungguh ini adalah karya Kristus. Bukan karena usaha saya pribadi. Rekan-rekan hari ini pasti memiliki perjalanan iman kita masing-masing. Nah ingatlah kembali karya Kristus di dalam hidup kita, rekan-rekan sekalian. Dan dari situlah saudara bisa melihat kemuliaan Kristus di balik kelemahan yang saudara miliki. Dan kedua yang bisa saya bagikan kepada kita adalah bagikan kisah kita kepada orang lain. Kadang kalau mengingat sendiri kita perlu waktu yang lama gitu ya. Kalau kita mau mengingat sendiri karya Tuhan dalam hidup kita, kita bisa butuh waktu yang lama gitu kan. Perlu merenung gitu, dulu ngapain gitu ya. Mungkin butuh waktu yang lama gitu. Lain cerita ketika kita menceritakan pengalaman iman kita bersama dengan Tuhan. Misalnya sharing ke teman gitu ya, sharing di depan sini mungkin kesaksian atau sharing kalau misalnya ada kelompok kecil begitu ya, akan beda rasanya. Kita bisa ingat dengan baik gitu ya, dan orang lain pun dapat terberkati lewat kesaksian yang kita bagikan. Rasanya ketika bersaksi pun ada sebuah keberanian yang dikaruniakan kepada kita. Dan saya percaya tidak hanya kesaksian tentang kesuksesan atau keberhasilan-keberhasilan kita yang akan memberkati, malah saya menemukan justru kesaksian kita tentang kegagalan-kegagalan kita itu jauh lebih memberkati. Kadang kalau kita mendengar cerita yang sukses, kisah keberhasilan seseorang gitu ya, kita malah jadi nggak bisa relate sama orang itu gitu ya. Kita mikir kok bisa ya dia kayak gitu, kok aku enggak gitu ya. Saya menemukan ketika kita justru menunjukkan kegagalan kita gitu ya, orang lain justru lebih bisa mengerti dan memahami. Bahkan setelahnya pun kita mungkin dapat dikuatkan oleh orang-orang yang mendengarkan gitu ya. Maka sepulang dari sini rekan-rekan yang terkasih, mari kita melihat kembali karya Kristus di dalam diri kita. Setelah itu, bagikan kisah-kisah kita kepada orang lain. Jujur saya memang bukan orang yang gampang untuk berbagi, karena saya kadang takut untuk membuka diri, takut ditolak begitu ya ketika membuka diri. Namun saat mempersiapkan ini saya pun diingatkan kembali. Tidak mudah memang, tetapi mari kita sama-sama berusaha dengan pertolongan Roh Kudus. Amin. Mari kita ambil waktu hening sejenak. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar di sore hari ini. Kami diingatkan kembali ya Tuhan, bahwa apa yang mulia menurut Engkau adalah yang paling hina yang pernah kami pikirkan. Salib adalah lambang kehinaan,
tetapi Engkau mengubahnya menjadi lambang kemuliaan ya Tuhan. Dan dari salib juga kami belajar bahwa kelemahan-kelemahan yang kami miliki pun sebenarnya adalah alat untuk bisa memuliakan Engkau ya Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan, dengan segala keterbatasan kami, dengan segala kelemahan yang kami miliki, biarlah di dalam kami melakukan kehidupan kami, menjalani kehidupan kami pun tetap bisa memuliakan Engkau dengan segala kelemahan, dengan segala keterbatasan yang kami miliki. Ajar kami untuk tidak melihat kelemahan kami, keterbatasan kami sebagai sebuah penghalang ya Tuhan, tapi ajarlah kami untuk bisa melihat ini sebagai sarana untuk kami bisa memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar di sore hari ini. Kiranya Roh Kudus sendiri yang menanamkannya di dalam hati kami dan memberikannya pertumbuhannya. Kami akan meneruskan ibadah kami, kiranya Tuhan yang akan terus menolong. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.